6. Kemudian N kecil itu adalah jumlah percobaannya. Karena dia dilempar 2 kali, maka N kecilnya sama dengan 2. Untuk cara menghitungnya teman-teman bisa nggak? Itu perkalian ya. 6 faktorial itu artinya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, kalau sudah bisa. Nah, kemudian kasus yang ketiga adalah dengan pemulihan dan tanpa urutan. Nah, di sini berbeda ya hasilnya dengan sebelumnya. 1,1 ini bisa muncul lagi karena dia dengan pemulihan. Nah, karena tanpa urutan itu dibolak-balik berarti sama. Rumusnya adalah N besar plus N kecil dikurangi 1 kombinasi N. Caranya sama seperti yang sebelumnya cara menghitungnya ya. Untuk kasus ini berarti 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya 21. Yang ini bisa juga kasus yang ketiga. Oke. Yang terakhir, kasus yang terakhir tanpa pemulihan dan dengan urutan. Karena tanpa pemulihan berarti yang diagonalnya itu hasil yang di diagonal nggak ada. Karena kan nggak mungkin satu muncul kemudian satu muncul lagi. Karena dia tanpa pemulihan berarti satu cukup muncul satu kali saja. Oke. Nah, rumusnya adalah N dikali N-1 sampai N dikurangi N plus 1. Nah, dengan menggunakan rumus ruang sampel ini kita bisa mengetahui berapa jumlah seluruh kombinasi yang ada. Namun kita belum bisa mengetahui kombinasinya. Nah, untuk mengetahui kombinasinya kita bisa coba diagram pohon akar. Kasusnya adalah seperti ini. Iwan adalah salah satu dari panitia pemilihan kepemimpinan organisasi pemuda. Mencatat terdapat 3 calon yang memenuhi kualifikasi untuk menjabat sebagai ketua, sekretaris umum dan bendahara umum, yaitu Bonansa, Satrio, dan Sundari. Nah, si Iwan ini menggunakan diagram pohon untuk menentukan kombinasi yang mungkin terjadi. Bisa dilihat di halaman 4.14. Sudah semua? Nah, di situ bisa kita lihat hasilnya kombinasi yang muncul. Yang pertama Bonansa, Bonansa, Bonansa. Mungkin nggak kalau misalnya Bonansa itu memiliki 3 jabatan sekaligus, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, tidak mungkin. Berarti itu hasilnya dihilangkan ya. Kemudian Bonansa, Bonansa, Satria. Nggak mungkin juga kan, karena Bonansanya ada 2. Kemudian ada Bonansa, Bonansa, Sundari. Itu juga nggak mungkin. Berarti di sini kombinasi yang muncul yang kita ambil adalah yang terdiri dari 3 nama, yaitu Bonansa, Satria, Sundari, atau bisa aja dibolak-balik, terserah hasilnya. Jadi nanti bisa diketahui kira-kira nanti posisinya ketua itu siapa, sekretaris siapa, bendahara siapa. Sudah bisa untuk yang diagram akar pohon.
Untuk diagram akar pohon, oke, sudah mengerti. Kita lanjut ke kegiatan belajar 2, distribusi peluang. Nah, distribusi peluang itu didapatkan dengan cara melakukan beberapa percobaan. Di sini itu ada perbedaan antara distribusi peluang dan distribusi frekuensi. Kalau distribusi frekuensi itu berhubungan dengan data yang terjadi pada hasil percobaan, sedangkan distribusi peluang itu berhubungan dengan data yang diharapkan terjadi pada hasil percobaan. Nah, contoh yang ada di buku itu adalah uang logam dilempar 2 kali. Untuk lemparan pertama, dia muncul gambar. Untuk lemparan kedua, dia muncul gambar juga. Maka probabilitasnya adalah 1/4 dari setengah dikali setengah. Yang dicari ini munculnya sisi angka ya. Berarti karena gambar dan gambar, berarti sisi angka, munculnya sisi angka 0. Peluangnya adalah 1/4. Untuk yang kedua, itu lemparan pertama muncul A, lemparan kedua muncul G, berarti munculnya sisi angka sebanyak 1. Peluangnya juga sama, 1/4. Nah, bisa dilihat kan di situ hasilnya, sudah mengerti? Yang mana Mbak yang belum? Kan yang ditanya adalah munculnya sisi angka. Kalau gambar sama gambar, berarti angka muncul nggak? Nah, karena enggak, berarti kan dia 0. Munculnya sisi angka, berarti kalau gambar dengan gambar, berarti angkanya nggak muncul. Artinya 0. Nah, kalau angka A sama A2, berarti kan angkanya muncul sebanyak 2 kali. Gimana? Sudah bisa dimengerti? Oke. Nah, untuk distribusi peluang ini kita akan membahas untuk 2 kategori data. Yang pertama itu ada kontinu dan diskret. Data diskret adalah data yang tidak mengandung pecahan. Sedangkan kontinu adalah data yang tidak bulat. Oke, sekarang kita ke distribusi probabilitas diskret. Skalanya diskret ya, karena probabilitasnya diskret, maka variabel yang digunakan adalah variabel yang memiliki skala diskret. Nah, distribusi probabilitas diskret ini ada 2, yaitu binomial dan Poisson. Untuk distribusi binomial itu ciri-cirinya adalah yang pertama, dia mutually eksklusif, kemudian probabilitas suksesnya adalah P, probabilitas gagalnya adalah 1 min Q, kemudian asas peristiwanya adalah independen. Nah, rumusnya seperti itu, di mana N adalah jumlah percobaan, kemudian X adalah jumlah kemungkinan, dan P adalah jumlah peluang, Q adalah jumlah kemungkinan gagal. Contohnya ada di halaman 4.19. Misalnya, kepada mahasiswa diberikan kesempatan untuk tidak masuk kuliah sebanyak 4 kali dari 10 kali pertemuan.